Ya, ini adalah crossover Nukin Pra XG. Ini populer kalau nggak salah tahun 2016 atau 2017. Tentang crossover ini sudah dijelaskan cukup jelas di website. Silahkan buka di mamcorp.id, klik tombol pencarian dan cari Pra XG. Dan klik yang ini. Di situ dijelaskan crossover Nukin Pra XG adalah cikal bakal crossover Nukin XG1 series. XG1 series itu yang mana? Silakan scroll ke bawah. Nah, ini adalah XG14. Nah, XG1 series ini ada XG14 4W, XG13 3W, dan XG12 itu 2W. Nah, crossover para XG dan pengembangannya yaitu XG1 series ini sebenarnya tidak bagus, bahkan tidak layak digunakan sebagai crossover. Kenapa? Di sini sudah dijelaskan filter yang digunakan bukanlah filter untuk crossover. Crossover pada umumnya menggunakan filter silent key atau state variable yang mana masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Namun pada crossover pra-XG ini menggunakan filter Winbridge, yang mana filter ini cocoknya digunakan untuk tone control atau equalizer. Biasanya juga digunakan sebagai mixer. Nah, mixer MM dan MB series juga menggunakan sistem ini untuk digunakan pada bagian frag middle-nya. Saya ambil contoh mixer MM232B. Nah, pada MM232B ini pada bagian filter middle-nya menggunakan Winbridge. Nah, mungkin teman-teman bertanya kenapa Winbridge ini hanya cocok digunakan pada tone control equalizer atau mixer, sedangkan tidak cocok digunakan sebagai crossover. Itu karena kurva respon yang dihasilkan oleh Winbridge ini sangat sempit. Mungkin bisa teman-teman pelajari di e-learning mamcorp.id. Silakan teman-teman buka. Ada di materi tentang ada berapa filter dalam audio. Silakan diklik, kemudian silakan scroll ke bawah. Nah, kurva respon Winbridge itu kurang lebih seperti ini, tapi ini bukan filter Winbridge ya, ini filternya multiple feedback atau MFB. Tapi kurva respon yang dihasilkan sama karena keduanya sama-sama biasanya digunakan di equalizer. Nah, bisa teman-teman lihat ini kurva responnya sangat sempit. Seperti ini tentu tidak cocok digunakan sebagai crossover karena suara yang dihasilkan nanti akan setipis ini. Apalagi nanti misalkan out low saat disetting ke low mid, maka yang keluar ya hanya low mid saja, subnya hilang. Atau misal di out mid, saat disetting ke mid high, maka frag mid low-nya akan hilang, maka suaranya akan tipis. Nah, oleh karena itu filter Winbridge ini tidak cocok untuk crossover, cocoknya hanya digunakan pada equalizer atau tone control. Nah, untuk crossover itu kurva responnya harusnya seperti ini. Saya coba carikan dulu. Harusnya crossover seperti ini. Jadi meloloskan semua frekuensi setidaknya mulai 20 Hz sampai 20 kHz. Saya ambilkan contoh bagian low-nya saja. Ini saya edit dulu supaya lebih mudah difahami. Jadi harusnya seperti ini. Jadi misal frekuensi digeser, maka hanya menggeser kurva yang sebelah kanannya ini. Tidak ikut geser seluruhnya. Sedangkan pada crossover pra-XG ini, misalkan pada bagian sub, saat pot frag sub diputar full ke kiri, itu yang keluar ya subnya aja. Tapi saat diputar ke kanan, maka yang keluar itu hanya low mid, subnya hilang. Nah, tentu ini tidak bagus, bahkan tidak layak digunakan sebagai crossover. Nah, di bawah ini juga dijelaskan memang crossover ini sangat simpel, cukup satu IC per W-nya. Nah, ini bisa dilihat ya, ini setiap outputnya hanya menggunakan satu IC, sedangkan crossover itu minimal jika menggunakan IC dual itu membutuhkan 2 IC.
Di bawah juga ditampilkan crossover XG14 ini pengembangan dari crossover Pra XG. Ya, setelah dikembangkan memang sedikit lebih baik, tapi tetap saja eh, tidak bagus karena frekuensinya masih tetap sempit. Tentu masih tetap belum dikatakan layak digunakan sebagai crossover. Jadi untuk teman-teman semua, saya sarankan jangan menggunakan crossover ini. Jangan kepincut dengan simpelnya, tapi hasilnya sangat tidak layak. Nah, crossover mana yang disarankan? Untuk teman-teman di kolom pencarian silahkan cari crossover. Nah, yang bagian atas ini crossover yang versi komersial. Nah, teman-teman jika mencari yang versi free silahkan scroll ke bawah yang bagian skema terkait. Untuk yang 4W bisa menggunakan SG24 atau NSV14. Kemudian untuk yang 3W bisa menggunakan SG23 dan NSV123. Dan untuk yang 2W bisa menggunakan SG22 atau NSV12. Nah, untuk NSV12 ini ada yang sama dengan SG32IMA yang versi komersial ini. Silakan teman-teman buka, kemudian scroll ke bawah, cari NSV12i. Nah, yang ini NSV12i ini sama dengan SG32IMA. Nah, yang 4W yang versi komersial ada SG34MA, yang versi free-nya ada NSV14. Silahkan teman-teman buka. Nah, ini layoutnya yang ini nggak sama dengan SG34MA. Nah, ini SG34MA muncul di iklan. Tapi jika teman-teman mendownload file versi PDF-nya, itu akan sama dengan crossover SG34MA. Tata letaknya tata letak potensio jaraknya juga sama. Ini juga ada saklarnya. Saklar ini sebagai pembalik fasa. Kemudian jika teman-teman cari di Google, ada juga crossover yang palsu. Itu sebenarnya palsu. Ada tulisannya crossover MAM audio yang 2W. Saya coba cari crossover 2W MAM audio. Nah, yang ini salah satunya. Ada juga yang warna merah. Nah, yang ini sebenarnya crossover palsu. Ini hanya modifan dari crossover Pra XG. Ini ada tulisan Marhaban ya Ramadan. Kalau nggak salah yang warna merah ini juga ada tulisan Marhaban ya Ramadan. Kemungkinan dua layout ini dibuat oleh orang yang sama. Oh, ternyata ini gambar di Pinterest. Intinya crossover ini palsu ya. Ini hanya modifan dari Pra XG. Yang Pra XG saja tidak bagus dan tidak layak, apalagi yang palsu ini. Nah, mungkin ini dulu penjelasan tentang crossover yang tidak layak dan juga yang palsu. Jadi untuk teman-teman inilah pentingnya mendapatkan informasi dari sumber aslinya, dari pembuatnya. Jadi untuk teman-teman silakan ikuti terus informasi-informasi terbaru di website mamcorp.id, juga di channel Mamcorp Elektronik, dan di Facebook juga ada grup Mamcorp Elektronik dan juga Mam Audio Forum.